Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang anggotanya adalah Adeline Mutia Francisca dan Maria Angelina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang novel. Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa, yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang keduanya saling berhubungan karena berpengaruh dalam kehadiran sebuah karya sastra. Seperti novel juga dibentuk oleh berbagai unsur, di antaranya penokohan, plot, alur latar belakang, setting, sudut pandang, dan tema. Novel banyak ditulis berdasarkan hasil imajinasi kreativitas karangan dari penulis maupun berdasarkan kisah-kisah nyata dari penulis itu sendiri. Landasan teori secara etimologis, struktur berasal dari kata struktural yang berarti bentuk atau bangunan. Strukturalisme pada dasarnya juga dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia kesastraan yang lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Menurut seni pendekatan, struktural sering juga dinamakan pendekatan objektif, pendekatan formal, atau pendekatan analitik, bertolak dari asumsi dasar bahwa karya sastra sebagai karya kreatif yang memiliki otonomi penuh yang harus dilihat sebagai suatu sosok yang berdiri sendiri, terlepas dari hal-hal lain yang berada di luar dirinya. Analisis struktural pada karya sastra dalam hal ini, karya fiksi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, kemudian mendeskripsikan hubungan antara unsur intrinsik karya fiksi yang menjadi objek analisis. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur ini secara langsung sangat berperan untuk membangun cerita. Unsur tersebut adalah peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar belakang, sudut pandang, bahasa atau gaya bahasa. Tema merupakan makna khusus dari sebuah cerita yang dapat merangkai sebagai unsur-unsurnya. Tokoh merupakan salah satu unsur penting dalam karya sastra. Kehadiran tokoh dalam karya mudah dipahami. Tokoh diciptakan sebagai penggerakan. Cerita berfungsi sebagai pemberi kekuatan gagasan karya sehingga mampu memberi gambaran yang jelas tentang struktur cerita kepada pembaca. Penokohan adalah penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. Penokohan dan karakteristik yang sering juga disamakan artinya sebagai karakter dan perwatakan yang menunjukkan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah latar atau setting yang disebut sebagai landas tumpu yang mengacu pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya sembilan peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Unsur latar dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat mengacu pada tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Alur atau plot merupakan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang mana peristiwa tersebut bersifat kompleks dan berhubungan sebab akibat. Setelah mengidentifikasi dan mengkaji unsur-unsur pembangunan karya fiksi, tahap selanjutnya dalam analisis struktural adalah mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik dan karya fiksi yang bersangkutan. Metode penelitian, teknik penelitian yang bersifat khusus ialah cara kerja untuk memahami objek suatu penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan proses penelitian ini adalah salah satu teknik pengumpulan data dan penganalisisan data.